Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari sejarah lokal Kota Malang yang berkaitan erat dengan perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang pusatnya berada di sekitar Kota Malang sekarang. Kanjuruhan diduga telah berdiri pada abad ke-8 Masehi. Berada di daerah Malang sekarang, di antara Sungai Brantas dan Sungai Metro, di dataran yang sekarang bernama Dinoyo, Merjosari, Telogomas, dan Ketawang Gede di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Mengapa Kerajaan Kanjuruhan itu berada dan berdiri di lembah di antara Sungai Brantas dan Kali Metro di lereng sebelah timur Gunung Kawi? Anak-anakku sekalian, pedalaman Pulau Jawa terkenal dengan daerah agraris. Oleh karena itu, aliran Sungai Brantas dan Sungai Metro dianggap sebagai daerah yang tepat untuk sebuah kerajaan yang bercorak agraris. Sehingga muncullah pusat-pusat aktivitas kelompok masyarakat yang berkembang menjadi pusat pemerintahan. Pada sekitar abad ke-6 dan ke-7 Masehi, agama Hindu dan Buddha yang menyebar di seluruh pulau Indonesia bagian barat dan tengah, sampai pula di daerah pedalaman Jawa Timur, antara lain Kota Malang. Sumber sejarah. Sumber sejarah Kerajaan Kanjuruhan selain Candi Badut, juga ada Prasasti Dinoyo I dan Dinoyo II. Prasasti Dinoyo adalah prasasti yang berupa lempengan batu berukir yang berisi beberapa baris tulisan. Prasasti ini adalah salah satu prasasti yang ditemukan di Desa Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru. Isinya dapat kita tafsirkan sebagai berikut. Malang pernah berdiri sebuah kekuasaan atau kerajaan yang disebut dengan Kanjuruhan. Kanjuruhan dipimpin oleh raja yang bijaksana yang bernama Dewa Singha. Dia memiliki putra bernama Sang Liswa sebagai penerusnya. Setelah menjadi raja, Liswa bergelar Gajayana. Gajayana sangat memuliakan Sang Resi Agastya. Gajayana memiliki seorang putri bernama Utayana yang kelak kawin dengan klan dari kerajaan di kawasan barat. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah foto Prasasti Dinoyo I dan Dinoyo II. Meskipun kondisinya sudah sangat memprihatinkan, tetapi masih bisa terbaca. Peninggalan Kerajaan Kanjuruhan. Perhatikan gambar di bawah ini. Candi Badut adalah sebuah candi yang terletak di kawasan Tidar di bagian barat Kota Malang. Secara administratif, Candi Badut terletak di Dusun Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Perhatikan gambar di bawah ini.
Ini adalah relung utara di Candi Badut yang berisi arca Durga Mahisa Suramandini. Kata badut sendiri berasal dari bahasa Sanskerta badyut yang berarti sorot bintang konapus atau sorot Agastya. Hal itu terlihat pada ruangan induk candi yang berisi sebuah pasangan arca tidak nyata dari Siwa dan Parwati dalam bentuk lingga dan yoni. Pada bagian dinding luar terdapat relung-relung yang berisi arca Mahakala dan Nandiswara. Pada relung utara terdapat arca Durga Mahesa Suramandini. Relung timur terdapat arca Ganesha. Dan di sebelah selatan terdapat arca Agatsya, yakni Siwa sebagai Mahaguru. Namun, di antara semua arca itu, hanya arca Durga Mahesa Suramandini saja yang tersisa hingga sekarang. Lingga dan yoni di dalam Candi Badut. Yoni adalah objek pemujaan penting dalam agama Hindu. Dan dalam konsep Hindu melambangkan Dewi Parwati yang merupakan pasangan Dewa Siwa. Dewa Siwa melambangkan lingga dan Dewi Parwati melambangkan yoni. Sehingga yoni diciptakan berpasangan dengan lingga. Air yang dialirkan pada lingga dan kemudian mengalir pada cerat yoni akan dianggap sebagai air suci dan dapat digunakan untuk ritual keagamaan. Lingga dan yoni biasanya dihubungkan dengan kehadiran candi. Keduanya juga merupakan lambang dari kesuburan, maka terlahirlah kehidupan. Puncak kejayaan. Raja pertama Kanjuruhan bernama Dewa Simha, dan setelah wafat digantikan oleh putranya yang bernama Liswa dengan gelar Gajayana, yang memerintah dengan adil tahun 760 Masehi. Di bawah pemerintahan Raja Gajayana, kekuasaan kerajaan meliputi daerah lereng timur dan barat Gunung Kawi, ke utara hingga pesisir Laut Jawa. Keamanan negeri terjamin, tidak ada peperangan, jarang terjadi pencurian dan perampokan, karena raja selalu bertindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Daerah kekuasaan. Daerah kekuasaan Rakyat Kanuruhan meliputi Watak Kanuruhan. Watak adalah suatu wilayah yang luas, yang membawahi berpuluh-puluh wanua atau desa. Jadi, kemungkinan daerah watak itu dapat ditentukan hampir sama atau setingkat dengan kabupaten saat ini. Dengan demikian, watak Kanuruhan membawahi wanua-wanua atau desa-desa yang terhampar seluas lereng sebelah timur Gunung Kawi sampai lereng barat Pegunungan Tengger Semeru ke selatan hingga pantai selatan Pulau Jawa. Nama-nama desa atau wanua yang berada di wilayah Watak Kanuruhan adalah sebagai berikut. Daerah Balingawan
sekarang Desa Mangliawan di Kecamatan Pakis. Daerah Turian, sekarang Desa Turen, Kecamatan Turen. Daerah Tugaran, sekarang Dukuh Tegaron, Kelurahan Lesan Puro. Daerah Kabalon, sekarang Dukuh Kabalon, Cemoro Kandang. Daerah Panawian, sekarang Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing. Daerah Bonul Rejo, yang dulu bukan bernama Desa Bonul Rejo pada zaman Kerajaan Kanuruhan. Dan daerah-daerah di sekitar Malang Barat seperti Wurandungan, sekarang Dukuh Kelandungan, Landung Sari, Karuman, Merjosari, Dinoyo, Ketawang Gede, yang di dalam beberapa prasasti disebut-sebut sebagai daerah tempat gugusan kahyangan atau bangunan candi di dalam watak Kanuruhan. Keadaan sosial budaya. Rakyat Kanjuruhan sudah mengenal tulis-menulis dan ilmu perbintangan, menandakan bahwa rakyatnya sudah berkebudayaan maju. Rakyatnya pun sangat patuh terhadap peraturan ratunya. Keadaan ekonomi. Berdasarkan letak Kanjuruhan yang berada di antara Sungai Metro dan Sungai Brantas, serta jauh dari lautan atau jalur perdagangan, menunjukkan bahwa kerajaan Kanjuruhan adalah kerajaan agraris, sehingga kemungkinan besar masyarakatnya sebagai petani dan peternak. Keruntuhan Kerajaan Kanjuruhan. Pada sekitar tahun 847 Masehi, Kerajaan Mataram kuno berkembang pesat. Kekuasaannya sangat besar. Perluasan wilayah Kerajaan Mataram kuno pun dilaksanakan melalui penaklukan maupun persahabatan. Perluasan Kerajaan Mataram kuno itu sampai pula ke Pulau Jawa bagian timur. Walau tidak ada bukti atau tanda bahwa terjadi penaklukan dengan peperangan antara Kerajaan Mataram kuno dengan Kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan saat itu menjadi di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Walaupun demikian, Kerajaan Kanjuruhan tetap memerintah di daerahnya. Adapun Raja Kerajaan Kanjuruhan dianggap sebagai raja bawahan dengan gelar Rakai Kanjuruhan. Mempelajari dan melestarikan budaya lokal merupakan suatu bentuk penghormatan terhadap sejarah nenek moyang. Berbakti untuk negeri.